Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Kembali lagi di channel saya, channel Yoti. Di sini saya akan kembali lagi berbagi teman-teman tentang teknologi-teknologi, sharing-sharing aja ya. Entah itu teknologi baru maupun teknologi lama. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi ke teman-teman tentang bagaimana menginstal Docker di Raspberry Pi. Di sini mungkin saya nggak jelaskan bagaimana cara install setup Raspberry Pi-nya dulu, bagaimana cara remote Raspberry Pi-nya. Nanti saya akan taruh di video berikutnya, video yang berbeda. Di sini saya akan berikan contoh bagaimana cara menginstal Docker aja ya, sampai menjalankan suatu simple container gitu. Oke, di sini saya menggunakan Raspberry Pi versi 3, Raspberry Pi 3B, yang RAM-nya ya kurang lebih inilah ya, 1 giga kalau nggak salah. Nah, ini kurang lebih seperti ini sih bentuknya teman-teman. Ini gambarnya sambil di Google. Oke, untuk menginstal ya pertama kita harus mempunyai akses SSH dulu. Jika teman-teman menggunakan HDMI, menggunakan desktop ya silahkan. Di sini saya nggak punya desktop, jadi saya berusaha bagaimana mengaksesnya melalui SSH. Di sini saya sudah hidupkan Raspberry Pi-nya, dan untuk mendapatkan IP-nya di sini saya konekkan Raspberry Pi dari kabel LAN-nya ke modem IndiHome agar mendapatkan IP Raspberry Pi, karena ya modem IndiHome saya memberikan otomatis DHCP IP. IP DHCP istilahnya Raspberry Pi saya mendapatkan IP secara dinamis dari modem IndiHome. Nah, untuk melihat IP dari uh, Raspberry Pi ini, pertama kita lakukan adalah masuk ke apa namanya modem IndiHome-nya teman-teman. Nggak mesti modem IndiHome sih, misalkan ada hotspot gitu kan, atau ada switch ya silahkan. Yang penting DHCP aja. Saya masukkan username-nya, password-nya. Sorry. Oh, oh. Jika sudah jika sudah login, silakan teman-teman pergi ke bagian network dan bagian LAN. Nah, kalau sudah ke LAN, masuk ke bagian DHCP server. Nah, di sini DHCP server ini yang memberikan IP ke perangkat-perangkat yang terkoneksi seperti laptop saya, ini HP saya sendiri. Nah, ini Raspberry Pi-nya. Raspberry Pi-nya itu berada di IP 192.168.1.4. Coba kita ping dulu deh. Silahkan teman buka CMD. Ping 192.168.1.4. Nah, ini menandakan bahwa laptop kita sudah terkoneksi ke apa namanya, ke Raspberry Pi-nya. Selanjutnya saya akan meremote Raspberry Pi saya melalui port SSH. Jadi saya akan menggunakan service SSH, bisa menggunakan SSH di sini atau bisa menggunakan putih. Saya contohkan menggunakan putih dah ya. Nah, misalkan 192.168.1.4. Portnya default 22, saya coba open. Nah, di sini silakan ketik yes saja, ini berarti dia sudah bisa terkonek. Nah, di sini kita perlu memasukkan kita perlu memasukkan username-nya. Username default-nya Raspberry Pi adalah Pi. Terus password-nya adalah Raspberry. Oke, seperti teman-teman lihat di sini, dia sudah terkoneksi ya. Saya coba gedekan dulu deh bagaimana cara membesarkan ininya, membesarkan fontnya. Saya coba setting special comment. No, no, no. Sepertinya ya kurang lebih seperti ini deh. Nanti saya cari cara untuk membesarkan ininya deh. Atau bisa juga akses menggunakan ini SSH. Jika CMD teman sudah support SSH, bisa menggunakan SSH misalkan pi at 192.168.1.4.
Nah, passwordnya yaitu Raspberry. Ini punya saya. Nah, ini bisa juga pakai CMD. CMD bisa saya gedekan fontnya kalau di sini enak. Misal properti. Saya gedekan 24 aja deh, default. Oke. Nah, di sini teman-teman, di sini Unimin A. Coba kita lihat. Nah, ini Linux Raspberry Pi. Nah, coba kita cek LSB release. Nah, Homepage. Oke, kalau sudah terkoneksi, kita coba tag ping google.com. Sorry, kita coba tes ke google.com dulu. Oke, ini terkoneksi. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita mengikuti tahap ini. Pertama, kita perlu update softwarenya dulu. Sudo apt update. Jika teman-teman sudah update, bisa melompat bagian ini ya. Oke, kita sambil nunggu di update, kita lihat ke tahap berikutnya. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu download script install dari Docker tersebut. Nah, tentu kita perlu copy aja ini. Perintahnya kita menggunakan curl. Nanti kita akan mendapatkan output suatu file namanya getdocker.sh dari website getdocker.com. Nah, ini kita tunggu dulu selesai. Oke, lumayan lama ya. Oke, kalau udah update, silakan teman-teman paste aja script yang tadi. Oke, coba kita ls. Nah, ini scriptnya udah di sini nih. Nah, selanjutnya kita perlu menjalankan script ini. Bisa menggunakan buat di executable file, baru menjalankan get file, atau kalau dia belum bentuk executable file, bisa menggunakan perintah ini, sudo sh get docker sh, sudo sh get docker sh. Nah, di sini dia akan menjalankan perintah untuk menginstal Docker. Nah, jika ini lama, teman-teman bisa skip ke menit-menit berikutnya sampai proses instalasi selesai. Oke, teman-teman. Mungkin kedepannya saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana mengolah atau memanfaatkan Raspberry Pi-nya kita untuk membangun suatu sistem seperti sistem-sistem sederhana aja, atau Raspberry Pi untuk membangun microservice seperti yang lain-lainnya, atau membangun REST API dan ya lain-lainnya lah seperti itu. Coba saya cek topnya. Kira-kira pemanfaatan memori berapa edisi? Memori kita terpakai, ini ada memori swap-nya, cuma 53 MB, nggak banyak sih. Free ini kita biarkan saja dulu. Oke, saya skip videonya, nanti saya akan sambung di bagian setelah dia selesai menginstal. Oke teman-teman, di sini sudah melalui proses instalasinya ya. Jadi kalau udah selesai instalasi ya kurang lebih seperti ini yang akan ditampilkan. Nah, ini klien Dockernya, Docker engine-nya itu dia pakai versi 20. Nah, API version ya kurang lebih seperti inilah ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah di sini kita perlu menambah membuat apa namanya ya, membuat Docker kita nggak perlu diakses menggunakan root user, karena secara default, coba deh saya akses deh Docker misalkan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menambah apa namanya ya, permission Dockernya kita.
usernya kita ke user yang kita gunakan di sini. Usernya kan kita menggunakan pi, jadi kita gunakan sudo usermod -ag docker dan nama usernya kita, karena di sini saya menggunakan hostname-nya pi ya, saya tambahkan pi. Oke. Kita jalankan docker. Oke, sudah jalan. Nah, selanjutnya kita coba aja deh, misalkan kita jalankan perintah docker image, misalkan di sini belum ada image ya. Nah, coba teman-teman lihat di sini, karena masih ini ya, masih kok dia masih butuh permission, padahal saya sudah kasih akses permission ya. Oke, kita coba set lagi. Apa perlu restart ya? Oke, coba saya restart dulu deh. Saya coba SSH lagi. Oke, docker images. Nah, ternyata perlu exit dulu ya teman-teman, perlu keluar lagi setelah setting yang tadi itu, karena secara default docker itu nggak memberikan akses. Secara default docker itu harus diakses secara user root, jadi nggak bisa dengan user biasa. Jadi kita perlu menambahkan user itu ke dalam grup docker. Oke, misalkan saya perlu cek tes lagi docker container misalkan. Nah, docker container ls lah. Kita melihat, oh di sini kita belum ada kontainer sama sekali yang berjalan ya. Oke, saya coba menjalankan ini misalkan docker info. Oke, ini informasi tentang docker saya. Selanjutnya kita coba menjalankan dockeran hello world ya. Hello world. Nah, di sini dia akan mencari image hello world yang LED. Jika belum, dia akan pulling dari docker registry, yaitu dockerhub.com. Otomatis nanti mungkin akan ditambahkan suatu image. Nah, di sini mungkin dia akan melakukan proses. Coba kita cek dulu ya, berapa pemakaian RAM-nya setelah. Di sini sedikit ya, cuma nambah 30 MB aja sih. Oke, ini agak lama ya. Ini tergantung koneksi teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja. Oke, di sini seperti teman-teman lihat, dia sudah mendownload image baru dengan nama helloworld.lets. Di sini dia langsung menjalankan isi dari docker tersebut ya. Isinya cuma gitu aja sih, hanya menampilkan hello from docker. Oke, coba kita lihat deh. Misalkan saya cek kontainer image-nya ada nggak ya? Image, nah ini dia image-nya tadi tuh, kecil sekali, cuma 4 KB ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman nih, bagaimana menginstal Docker di Raspberry Pi. Di sini saya menggunakan Raspberry Pi versi 3. Nah, silakan teman-teman, bagi yang ingin bereksplorasi, silakan ikuti saja tutorial ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share juga agar teman-teman bisa tahu bagaimana cara menggunakan Raspberry Pi dan bagaimana cara menginstal Docker di dalam Raspberry Pi itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.